إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. Bab alamatul iman, tanda keimanan adalah hubbu al-ansar, mencintai orang-orang al-ansar. Al-ansar yakni para sahabat Nabi alaihissalam dari orang-orang al-Madinah, dari orang-orang Madinah, penduduk kota Madinah. Mereka disebut Al-Ansar. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Haddatsana Abul Walid. Haddatsana Abul Walid. Abul Walid huwa Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi. Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi Thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun. Akhraja lahu al-jama'ah. Qala haddatsana Syu'bah. Man huwa Syu'bah? Sudah lewat berkali-kali. Man huwa Syu'bah? Ya Mu'ad Al-Wasiti. Naam, Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti. Ya, beliau dijuluki apa? Siapa? Arifuddin Amirul Mu'minina fil Hadith. Naam, akhraja lahu al-jama'ah. Qala akhbarani Abdullah ibnu Abdullah ibni Jabr. Abdullah ibnu Abdullah ibni Jabr Al-Ansari Al-Madani. Al-Ansari Al-Madani. Thiqatun akhraja lahu al-jama'ah. Thiqatun akhraja lahu al-jama'ah, ashabul kutub as-sittah. Abdullah bin Abdullah bin Jabr, wakila Jabir. Ada yang menyebutnya Jabir bin Jabr, wakila bin Jabir. Qala sami'tu Anas. Sami'tu Anasan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man huwa Anas? Naba Anas ibn sahabiyun jalil. Anas ibnu siapa?
ibn Malik ibn An-Nadhr. Naam, Al-Ansari, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? 10 tahun. Naam. 10 sinin, 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Ayatul iman, tanda keimanan, adalah hubbul ansar, cinta kepada orang-orang Ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar, dan tanda kemunafikan adalah bughdhu al-ansar, benci kepada orang-orang al-ansar. Baik, jadi Nabi SAW menyebutkan dengan jelas di sini bahwa ayatul al-iman hubbul ansar, tanda keimanan seseorang adalah cinta kepada al-ansar, dan sebaliknya tanda kemunafikan adalah benci kepada orang-orang al-ansar. Al-ansar mereka orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jal. Kita harus cinta kepada mereka. Orang-orang Ansar, para pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berbaiat untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan nyata mereka berbuat, mereka beramal dalam rangka membela Islam dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang cinta kepada Ansar ini bertanda dia seorang yang beriman, dan yang benci kepada Ansar tanda bahwa dia seorang yang punya kemunafikan. Nah, wadah, jelas ya. Berikutnya babun. Bab di sini tidak disebutkan nama babnya. Qala al-Bukhari rahimahullah. Siapa nama al-Bukhari? Ya, yang jauh-jauh ini. Siapa yang belakangnya Ustaz Khalid? Belakangnya Samsudin. Siapa nama al-Bukhari? Yang keras. Irfa'us Saud. Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Bardizbah. Ya, sebelum itu Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah. Ahsanta. Bagus. Naam. Al-Ju'fi maulahum. Qala al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi, ma huwa ismu kitabih, apa nama kitabnya? Ahmad Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, kurang sedikit. Al-Mukhtasar, siapa? Ridwan. Naam, ahsant. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Nih, 4 ya. 4 sifat ini. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, itu judul kitab Sahih Al-Bukhari. Qala rahimahullah, haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman. Nah, sudah lewat. Marra bina Abul Yaman. Man huwa? Qalun. Man huwa Abul Yaman? Ma ta'rif? Ya Fauzan. Man huwa Abul Yaman? Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi. La. Kemarin enggak kita sebutkan. Baik, Al-Hakam bin Nafi', begitu saja ya. Al-Hakam bin Nafi'. Baik.
thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri man huwa az-Zuhri ada imamun masyhur. Rahman Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Nah, darajatuh ya bisa dilihat hadis yang keberapa? Hadis yang ke-6. Muhammad bin Muslim. Ya, marrabina telah kita lewati pada hadis yang ke-6. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, imam. Ya. Bahkan hadis yang berapa? Pertama, ketiga. Hadis yang ketiga. Nah. Thiqatun faqih hafidh muttafaqun ala jalalatihi. Jelas beliau termasuk min a'immati al-hadis wal fiqh. Faqih hafidh mutqin muttafaqun ala jalalatihi. Qala akhbarani Abu Idris. Nah, ini baru belum kita lewati. Abu Idris Aidullah ibnu Abdullah. Aidullah ibnu Abdullah kana alim asy-Syam ba'da Abi Darda. Beliau ulamanya Syam setelah meninggalnya Abu Darda. Wulida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini orang yang seperti ini disebut apa? Mukhadram. Ya. Mukhadram yakni seorang yang sempat hidup di zaman Nabi cuma belum pernah ketemu Nabi. Hidup pernah, ya, walaupun sekian saat di masa Nabi hidup, cuma belum ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disebut mukhadram. Bahkan qila lahu ar-ru'yah, sempat dikatakan beliau lahu ru'yah, yakni sempat melihat Nabi. Qila lahu ru'yah. Seperti dalam Fathul Bari jilid pertama halaman 64 disebutkan di situ bahwa ada yang mengatakan beliau sempat melihat Nabi. Kalau sempat melihat Nabi maka masuk sahabat atau tidak? Ya, masuk golongan sahabat. Tapi wallahu alam, yang rajih, yang lebih kuat, beliau tergolong sahabi atau mukhadram. Tapi yang masyhur beliau mukhadram. Nah, baik. Anna Ubadah ibn as-Samit, bahwa Ubadah ibn as-Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran, dan beliau menyaksikan, yakni ikut serta dalam perang Badar. Nah, Badriyun kalau begitu. Badriyun yakni peserta perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah, dan beliau salah satu an-nuqaba, utusan-utusan kepercayaan, ya, orang-orang al-Ansar. Lailatul Aqabah, pada malam Aqabah, yakni bai'at al-Aqabah. Jadi ini keutamaan Ubadah ibn as-Samit, sebagian daripada keutamaan Ubadah ibn as-Samit radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa haulahu isabatun min ashabi, dan di sekeliling beliau isabatun min ashabihi, sekelompok dari para sahabat beliau. Ya. Bai'uni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini matnul hadis, matannya, ya. Beliau mengatakan bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Bai'uni, bai'atlah aku ala alla tusyriku billahi syai'a, untuk kalian tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syai'an, sedikit pun. Wala tusrifu wala tasriku, dan jangan kalian mencuri. Wala taznu, dan jangan kalian berbuat zina. Wala taqtulu auladakum, jangan pula kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bibuhtan taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan jangan kalian mendatangkan al-buhtan. Al-buhtan ini kedustaan yang besar. Disebut buhtan, ya, yakni alladhi yubhitu sami'ahu. Al-buhtan yakni al-kadhib alladhi yubhitu sami'ahu, kedustaan yang membuat terbungkam orang yang mendengarnya. Saking, ya, besarnya dusta itu mengagetkan sehingga yang mendengar tercengang, terdiam karenanya. Ini buhtan. Jangan kalian berbuat buhtan, dusta yang besar. Bukan berarti dusta yang kecil juga boleh. Dusta yang kecil juga termasuk dosa besar. Apalagi kalau buhtan, lebih besar lagi dosanya. Taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, yang kalian buat-buat baina aydikum wa arjulikum, di hadapan tangan-tangan kalian dan kaki kalian. Ini maksudnya, ya, di hadapan kalian buat kedustaan. Wala ta'su fi ma'ruf, dan jangan kalian bermaksiat fi ma'rufin, dalam hal yang baik. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang memenuhi janji setia itu, memenuhi baiat tersebut, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa yang asaba, melanggar, min dzalik, dari hal itu, syai'an, sedikit saja, tsumma satarahu, kemudian Allah menutupinya, satarahullah, fahuwa ilallahi, maka itu urusannya dikembalikan kepada Allah. Insya'a afa anhu, bila Allah berkehendak Allah akan mengampuninya. Wa insya'a aqabahu, dan bila Allah berkehendak aqabahu, Allah akan menghukumnya. Fabaya'nahu, ulangi, wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya, siapa yang asaba, melanggar sedikit dari hal itu, fa'uqiba, lalu dia dihukum
fid dunya, di dunia, bahwa kafaratun lah, maka itu sebagai penebus, sebagai penutup dosanya. Kafarah, penutup dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah, dan siapa yang melakukan pelanggaran dari hal itu sedikit atau sebagian, tsumma satarahu Allah, kemudian Allah menutupinya, fahuwa ilallah, maka urusannya kepada Allah. In syaa'a 'afa anhu, bila Allah berkehendak Allah akan mengampuninya. Wa in syaa'a 'aqabahu, dan bila Allah berkehendak Allah akan menghukumnya. Fabay'nahu 'ala dzalik, maka kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas janji-janji tersebut. Ya. Nah. Baik, ini poin-poin perjanjian baiat, ya. Sumpah para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal tersebut. Ya. Ini di antara poin-poin baiatnya. Dan ini perkara-perkara yang penting dan sangat mendasar dalam dinul Islam. Maka perhatikan, ya. Dulu para sahabat sampai bersumpah di hadapan Nabi pada perkara-perkara ini. Bagaimana dengan kita? Ya. Kita tidak baiat langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara-perkara ini. Tapi kita secara syar'i punya ikatan janji dengan Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk menaatinya. Nah, dalam hal apa? Semua bab agama termasuk ini. Dan ini nampak lebih penting daripada perkara-perkara lain karena sampai menjadi poin-poin baiat. Ya, pertama apa? Dalam bab syirik. Supaya tidak melakukan syirik kepada Allah sedikit pun. Yang kedua apa? Setelah syirik yang disebut apa? Wala tasriku, jangan melakukan pencurian. Ya, intabihu, bab pencurian. Ya, intabihu, hati-hati. Antum lihat di sini Nabi SAW menjadikan salah satu bab baiatnya adalah janji di hadapan Nabi tidak akan mencuri. Ya, sedikit atau banyak, mencuri uang, mencuri barang sama saja. Maka hati-hati. Kalau masih ada yang suka mencuri, ya suka atau enggak suka sama saja. Mencuri haram. Sekali lagi ini poin penting dari perjanjian-perjanjian para sahabat di hadapan Rasulullah. Maka intabihu, hati-hati. Kemudian untuk tidak berzina, ya, juga suatu yang haram, sangat besar dosanya. Kemudian berikutnya adalah supaya tidak taqtulu auladakum, membunuh anak-anak. Yang dulu di masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Maka setelah Islam jangan sekali-kali membunuh anak-anak dan membunuh siapapun. Yang ke berapa? Selanjutnya baiat untuk tidak melakukan buhtan, kedustaan. Dusta ini juga satu akhlak yang sangat tercela. Kita lewati pada hadis yang ke berapa? 3, ya. Orang-orang kafir saja dulu
ketika masih kafir. Kisahnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Allah berikan hidayah menjadi sahabi jalil. Ketika masih kafir, kita baca ceritanya waktu itu, ya. Tidak mau berdusta walaupun dalam keadaan masih kafir, masih memusuhi Nabi dan ditanya tentang Nabi. Tidak mau berdusta. Nah, bagaimana dengan kita? Maka jauhilah al-kadzib, al-buhtan. Kemudian wala ta'su fi ma'ruf. Jangan kalian bermaksiat dalam perkara-perkara yang baik. Nah, ini di antara poin-poin perjanjian, dan di sana ada poin-poin yang lain. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat sahabatnya dalam banyak hal, ya. Terkadang satu sahabat berbeda dengan yang lain poinnya, itu tergantung dengan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas berikutnya Nabi SAW mengatakan, siapa yang memenuhi janji tersebut, melaksanakan dengan taat sehingga dia menjauhi apa yang dilarang, fa ajruhu 'ala Allah. Allah menjanjikan pahala untuknya, pahala tersedia di sisi Allah Azza wa Jal. Pasti Allah Azza wa Jal memberi, dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Tapi orang yang melanggar kemudian dihukum karena melanggar, berzina kemudian dirajam atau dicambuk, mencuri kemudian dipotong tangannya ketika sudah mencapai nisab dan terpenuhi syarat-syaratnya, ya, yang membunuh kemudian dibalas bunuh, tapi membunuh secara umum, ya. Ala kulli hal, kalau membunuh anak ini berbeda lagi hukumnya. Nah, seorang yang kemudian dihukum karena melakukan itu, maka hukuman itu menjadi kafarah baginya, penutup bagi dosanya. Nah, ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa hukum had di samping itu sebagai iqab, hukuman, juga sebagai kafarah. Hukum had dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di samping itu sebagai iqab, hukuman, juga sebagai apa? Kafarah. Sehingga di akhirat sudah tidak akan dihukum lagi. Yang sudah dirajam di dunia, di akhirat tidak akan dihukum karena itu. Yang sudah dicambuk di dunia, di akhirat tidak akan dihukum karena dosa zina yang dia lakukan. Begitu pula yang mencuri dipotong tangannya, ya, di akhirat tidak akan lagi dihukum karena melanggar hak Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mencuri itu bukan hanya melanggar hak Allah, dia melanggar hak Allah, ya, untuk ditaati, dan melanggar hak manusia karena mengambil harta manusia. Maka dia urusannya dengan Allah selesai ketika dihukum di dunia. Tapi urusannya dengan manusia yang dia ambil hartanya belum selesai, ya, belum selesai. Dia mesti berurusan dengan orang yang punya harta itu, mau dikembalikan atau mau direlakan. Nah, ini urusannya dengan dia. Yang jelas kaitannya dengan makhluk belum selesai. Jangan dianggap sudah selesai. Kalau dianggap sudah selesai, mungkin ada orang mencuri, sudah, saya curi uang 1 miliar, ya, kurban tangan 1, tidak apa-apa, selesai urusan 1 miliar. Ibarat orang jual tangan kalau begitu, ya. Tidak. Urusan dengan Allah selesai, dihukum had. Tapi dengan manusia belum selesai, ya, sampai dia
mengembalikan atau dimaafkan. Nah, baik. Ini yang dihukum dengan hukuman had. Dan siapa yang melakukan pelanggaran dan tidak dihukum, dan Allah Azza wa Jalla menutupi dosanya, orang tidak tahu, urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan maafkan atau Allah akan hukum di akhirat kelak. Kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah menerima taubat. Kalau dia tidak taubat, maka amruhu ilallah, diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tadi terkait dengan kafarah, ini menjadi bantahan pula kepada mereka orang-orang Khawarij, ya, yang menvonis pelaku dosa besar adalah kafir. Bagaimana kafir? Nabi mengatakan ini kafarah baginya. Dia justru dimaafkan, ya, dengan dia dihukum dengan hukuman had, tidak kemudian dibunuh dengan hukuman had, kemudian mati dalam keadaan kafir, justru dia diampuni dosanya. Nah, sehingga ini menjadi salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertentangan dengan keyakinan orang-orang yang sesat, Al-Khawarij.